Min melakukan siaran langsung ketika mendapat teror di sekolah. Secara mengejutkan, Min masuk SMA Panyapon Witaya malam-malam sembari berlari dan berteriak ketakutan. Di waktu yang sama, Plank turut menyaksikan siaran itu di rumahnya. Plank adalah seorang penulis naskah yang gemar menceritakan kisah horor di sekolah. Konon, salah seorang alumni di SMA-nya pernah mengutuk teman-teman sekelas dengan mantra mengerikan hingga semua mati mengenaskan. Alumni itu bunuh diri setelah melakukan hal jahat dan menyembunyikan rahasianya di dalam kotak kutukan berwarna merah. Menurut mitos yang beredar, kotak merah itu disembunyikan di suatu tempat di sekolah tanpa ada satu orang pun yang tahu. Bersamaan dengan hal itu, Min berlari ketakutan sembari meminta tolong pada teman-teman yang menonton videonya. Ia mengaku diikuti oleh makhluk gaib yang berniat jahat kepadanya. Seketika itu, ponsel Min terpental jauh dan tubuhnya terjungkal. Gadis itu melarikan diri dengan turun dari jendela, dan kisah pun dimulai. Pagi harinya, SMA Panyapon Witaya sudah penuh dengan para siswa yang hendak mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Dua siswi yang duduk di kelas 10 bercerita tentang video Min dari kelas 11 yang diunggah di Facebooknya. Mereka menyadari ada yang janggal dalam video itu, namun tak bisa berbuat apa-apa untuk menolong Min. Seorang siswa membuka jendela kelasnya yang ternyata tubuh Min tergeletak tak bernyawa dengan usus yang terburai di atas kayu. Sontak, dua siswi itu lari ketakutan memanggil guru yang bertugas. Seketika itu, kondisi menjadi semakin ramai terkait penemuan mayat Min yang diduga keras bunuh diri. Plank turut melihat siaran langsung temannya yang merekam kondisi tragis mayat Min. Facebook Min dipenuhi dengan curhatan terkait mantan kekasihnya. Plank segera menghapus coretan nama Min di telapak kakinya. Sesampainya di sekolah, Plank menyempatkan diri untuk mengirim posting bela sungkawa untuk Min di akun Facebooknya. Seorang teman menyampaikan bahwa Min diduga bunuh diri setelah para guru memeriksa CCTV dan tidak menemukan adanya orang lain bersama Min. Plank membuka Facebook dari temannya Boy yang merupakan sutradara film indie. Ia berjanji akan segera menyelesaikan skenario naskah horor yang masih ditulisnya itu. Dari postingannya, ada seorang wanita yang memberikan tanda suka bernama Jinny. Postingan Jinny kala itu mengutuk seseorang agar segera mati, dan hal itu membuat Plank curiga melihatnya. Sore harinya sepulang sekolah, Plank menulis di kafe dekat SMA sendirian. Boy tiba-tiba datang memberikan minuman teh hijau kesukaan gadis cantik itu. Ia sengaja datang untuk menemani Plank menulis sampai naskah cerita selesai digarap. Merasa kebelet kencing, si Boy bergegas pergi ke toilet. Ponsel pria itu berdering menunjukkan nama Jinny di nomor telepon itu. Plank merasa cemburu dan buru-buru pergi meninggalkan kafe itu. Di lantai atas kafe, Jinny tampak memperhatikan Plank dan tersenyum sinis melihat Plank meninggalkan si Boy. Malam harinya, Plank sama sekali tak mau menerima panggilan dari Boy. Pintu kamarnya digedor seseorang yang ternyata itu adalah anjingnya sendiri yang sama-sama bernama Boy. Pagi harinya saat berangkat sekolah, Plank dilabrak oleh Jinny dari SMA yang berbeda. Ternyata Jinny adalah sahabat Min dan meninggalkan bunga di atas meja kelas Min. Plank sangat membenci Min karena telah merebut pacarnya yang bernama Sun. Jinny menggoda Plank jika sedang dekat dengan Boy. Jinny menuturkan jika dirinya adalah kekasih Boy sudah dari sejak lama. Hal itu membuat Plank frustasi dan menghancurkan bunga yang diberikan Jinny di atas meja tempat duduk Min. Hari itu Plank memilih untuk bolos pelajaran dan sembunyi di gudang sekolah sendirian. Seketika itu, Plank mendengar suara misterius yang berulang kali memanggil namanya. Plank mengikuti kemana perginya suara itu yang ternyata berasal dari balik plafon gudang sekolah. Di plafon itu tersimpan kotak kutukan merah yang berisi foto-foto siswa SMA. Secari kertas bertuliskan mantra turut tersimpan di kotak paling bawah. Panduan untuk mengutuk seseorang pun bisa dilakukan dengan menuliskan nama mereka di telapak kaki sembari merapalkan mantra. Ternyata, Plank sudah pernah menggunakan mantra itu untuk membunuh Min dan segera menghapus nama Min di telapak kakinya setelah gadis itu meninggoy. Sepulang dari SMA, Plank kembali menuliskan nama baru di telapak kakinya, yaitu Jinny. Sembari membacakan mantra, ia melumuri tulisan itu dengan krim agar tidak cepat hilang.
Di waktu yang sama, Ginny sedang melakukan pemotretan di kafe dekat sekolah. Profesinya sebagai model membuat pamornya cepat naik daun. Namun karena mantra kutukan itu telah dibacakan di atas namanya, Ginny tiba-tiba berteriak ketakutan karena telinganya sakit saat mendengar suara selirih apapun. Ia juga melihat orang-orang di sekitarnya berubah menjadi hantu yang mengatakan umpatan dan hinaan kepadanya. Seketika itu, Ginny pingsan dan tergeletak di tempat kerja dengan telinga mengeluarkan darah. Hari berikutnya kembali bolos pelajaran dan sembunyi di gudang. Ia membuka Facebook milik Ginny yang dipenuhi dengan foto saat pemotretan di kafe kemarin. Tak berselang lama, Boy masuk ke gudang untuk bertemu dengan Plank. Ia mencari keberadaan penulisnya itu karena deadline film sudah hampir tiba. Plank ternyata cemburu dan berkata jika Boy sudah punya pacar bernama Ginny. Mendengar nama itu, Boy menjelaskan bahwa Ginny hanya adik sepupu yang tak suka jika dirinya dekat dengan wanita lain. Plank kini tahu jika Ginny sebenarnya bukan kekasih Boy. Ia menceritakan kisah yang terjadi dengan ruang gudang di masa lalu. Dulunya, gudang itu adalah ruang kelas seperti biasa. Namun anehnya, semua siswa yang belajar di kelas itu mati satu persatu karena kutukan salah satu teman mereka. Orang itu bunuh diri setelah berhasil mengutuk teman satu kelas hingga ruangan itu kini berubah menjadi gudang dan tidak difungsikan lagi. Plank mengaku terinspirasi dari kisah itu untuk dijadikan novel horor tulisannya. Karena kelas telah usai, Boy mengajak Plank untuk makan bersama. Plank mengambil barang-barangnya di kelas dan pergi bersama Boy. Malam harinya, Plank mengajak Boy masuk ke dalam rumah sembari menemaninya menulis. Plank sendirian di rumah itu karena ibunya pergi bekerja keluar kota dan belum pulang. Sebagai anak tunggal, Plank merasa cukup kesepian karena sering ditinggal orang tuanya pergi bekerja. Ia membayangkan bisa memiliki seorang kakak atau adik yang dekat seperti Boy dan Ginny. Boy tiba-tiba ingat kejadian kemarin ketika Ginny histeris saat pemotretan. Kini Ginny terus mengunci diri di dalam kamar dan tak mau makan apa-apa. Meski merasa bersalah, Plank berusaha untuk menutupinya dan mencoba menenangkan Boy yang tampak mencemaskan kondisi Ginny. Boy memanfaatkan kesempatan malam itu untuk bermesraan dengan Plank dan membuka kaos kaki gadis itu. Seketika terlihat dengan sangat jelas nama Ginny di bawah telapak kaki Plank. Boy semakin curiga ada hubungan apa antara Plank dan Ginny. Namun Plank tak mau menjelaskan dan terlihat menyembunyikan hal jahat darinya. Boy sampai mendorong tubuh Plank agar mau mengatakan yang sebenarnya. Tiba-tiba ia mendapat telepon dari Ginny yang merintih sembari minta tolong. Boy bergegas lari ke rumah Ginny untuk menyelamatkan adiknya itu. Di waktu yang sama, Ginny berteriak histeris ketakutan sendirian di dalam kamar. Plank yang menyesali perbuatannya itu kini berusaha keras untuk menghapus nama Ginny dari telapak kakinya. Nasnya tulisan itu sama sekali tak mau hilang dan susah dibersihkan. Kondisi Ginny semakin tak karuan di mana layar elektronik mulai menyala sendiri dan terlihat teman-teman Ginny yang berkata kasar menantang untuk segera mati. Ginny melilit lehernya sendiri ke gagang pintu dengan menggunakan kabel di kamarnya. Hingga akhirnya gadis itu pun meninggoy. Selang beberapa jam kemudian Boy sampai di rumah dan mendobrak kamar Ginny. Gadis itu tergeletak tak bernyawa dengan leher terikat kabel listrik dan tertarik gagang pintu kamar. Boy berusaha untuk membangunkan Ginny namun semua sudah terlambat. Boy menulis postingan di beranda Facebook Ginny mengabarkan jika adik cantiknya itu telah tiada. Plank menangis mendengar kabar itu dan berusaha menghapus nama Ginny dari telapak kakinya. Di malam yang semakin larut, tiba-tiba nama Ginny kembali muncul di telapak kaki Plank. Gadis itu terbangun setelah kakinya diseret oleh makhluk tak kasat mata. Plank berusaha menghapus nama di kakinya namun tak mau hilang. Ia mendengar ketukan pintu kamar yang ternyata anjingnya telah tiada dengan kondisi mengenaskan. Mendengar ada suara pergerakan, Plank langsung waspada dan mengambil cutter karena takut ada perampok masuk rumah. Seketika itu, telapak kaki Plank terasa sangat sakit dan diperiksa olehnya. Ternyata tulisan di telapak kaki membentuk benjolan menyakitkan. Plank teringat tulisan mantra dalam kotak kutukan yang mengatakan jika kutukan itu tak bisa dihentikan kecuali orang yang dikutuk itu mati.
Namun, jika kutukan itu terpantul kembali pada si pengutuk, maka pengutuk harus membakar semua kertas yang ada di dalam kotak merah. Dengan begitu, kutukan yang dirasakan semakin berkurang dan merubah arwah pendendam menjadi abu. Plank membungkus telapak kakinya yang sakit dengan perban dan langsung pergi ke sekolah untuk membakar kotak merah itu. Sesamanya di tangga naik sekolah, rasa sakit yang terasa semakin menyiksa. Plank sampai terjungkal tak bisa berdiri. Ia membuka perban di kakinya dan menemukan wajah arwah mengerikan di sana. Wajah itu semakin membesar dan memuntahkan kepala makhluk berambut tebal. Dengan menggunakan cutter, Plank menyayat tonjolan daging di kakinya agar bisa kembali berjalan. Kepala berambut itu terpental, sedangkan Plank mempercepat gerakannya agar segera sampai ke gudang. Plank meraba plafon gudang untuk mencari keberadaan kotak kutukan itu yang ternyata sudah menghilang entah kemana. Ia kembali turun untuk mencari kotak itu, namun tiba-tiba arwah Ginny pun muncul untuk membalaskan dendam kematiannya kepada Plank. Ponsel Plank menyala dan memulai siaran langsung. Plank memohon maaf sembari mengakui kejahatannya selama ini. Perkataannya itu terdengar oleh semua orang yang melihat siarannya. Seketika itu, sosok Ginny menghilang sementara ponsel Plank dipenuhi dengan umpatan dan hinaan dari teman-temannya. Ginny kembali muncul dan memasukkan tangannya ke telapak kaki Plank yang bolong. Sembari tertawa cekikikan, Jimmy menggoyahkan tangannya hingga Plank merasakan sakit yang sangat parah. Karena tak tahan dengan rasa sakit itu, Plank memotong lututnya dengan menggunakan gergaji yang ia temukan di sampingnya. Saat pagi menjelang, lantai dipenuhi dengan jejak langkah darah yang menuju ke gudang sekolah. Seorang guru mengikuti jejak darah itu dan membuka ruang gudang. Ternyata Plank sudah tak bernyawa dengan kondisi kaki terpotong dua bagian. Boy kembali membuat postingan di Facebooknya mengungkapkan rasa bela sungkawa atas kematian Plank. Ternyata saat ia mengajak Plank makan malam, Boy mendengar bisikan gaib dari langit-langit dan menemukan kotak kutukan di dalam gudang. Dengan menggunakan cara yang sama, Boy menuliskan nama Plank di telapak kakinya dan berhasil membalaskan dendam atas kematian adiknya. Ia segera menghapus nama di telapak kakinya itu serta mengembalikan kotak kutukan di tempat semula. Dan film pun berakhir. Plank terlalu berani mengambil langkah setan hanya untuk kesenangan sesaat. Ia tega mengutuk Min yang berpacaran dengan Sun. Bahkan keburukan hati Plank membuatnya gelap mata dan mengutuk Ginny yang ternyata adalah adik dari gebetannya sendiri. Berbaik sangka serta membersihkan hati adalah hal yang akan membawa keselamatan bagi siapapun yang senantiasa menjaga. Jangan sampai memupuk pikiran buruk karena hanya akan membuat hati semakin terkotori. Terima kasih dan sampai jumpa.